Billion Boy, buku tetralogi ya? Tetralogi. Oke, tetralogi tentang Mas Nino. Apa sih tujuannya nulis buku ini? Tujuannya dalam hal ini, selama hidup gue banyak melakukan kebodohan, kesalahan, yang memang gue nggak mau adik-adik gue jalanin sama seperti gue. Cemplung di lubang yang sama. Cemplung di lubang yang sama. Misalkan contohnya bahwa dibilang From Office Boy to Billion Boy ini menjelaskan bahwa memang kita harus belajar dari orang-orang sekitar. Kalau yang kedua itu sekolah tipu menipu judulnya. Jadi segala intrik tipu menipu gue bongkar semua di sana. Jadi memang untuk praktisi. Dongeng dari Jagakarsa, rumah gue dulu di Jagakarsa, bro. Oke. Cinta, penghinaan dan doa. Jadi tentang itu, gitu loh. Oke. Itu apa? Summarize ini kehidupan. Iya, perjalanan gua. Itu utuh perjalanan gua. Kalau di From Office Boy to Billion Boy nggak ditemuin perjalanan gue. Sama Empat, satu ya? lagi. Satu lagi apa? Bank malaikat versus bank setan. Nah, itu teorinya. Bukan masalah bank syariahana, bank konvensional, bukan. Tapi memang ada, kita mau nasabah kita kreditor kita mau setan atau malaikat. Nah, itu. Nah, ini tujuannya untuk menulis 4 buku ini adalah untuk berbagi. Berbagi. Kalau saya ngeliatnya sih untuk berbagi. Nggak ngarepin kaya dari buku kan. Pengennya yang penting pure ini untuk berbagi supaya adik-adik kita nggak kecemplung ke dalam ini yang sama ya. Iya. Yoris, Mas Nino punya 2, bukan 1 ya, 2 yayasan. Iya. Yayasan apa aja dan bergerak di bidang apa aja? Oke, kita ada Yayasan Dana Mitra. Yang memang orang untuk berbisnis kan nggak mudah, perlu mentalitas yang kuat. Nah, Dana Mitra memberikan dana bergulir. Syaratnya, 1, tanpa jaminan, tanpa bunga, dan infak seikhlasnya. Itu aja. Sampai akhirnya mereka bisa lepas ya. Itu Dana Mitra. Nah, satunya lagi, yayasan yang bergerak di bidang? Kita ada yayasan, kita ada sekolah, dan kebetulan memang namanya Yayasan Andalusia. Kita ada Talayasa yang memang saat ini belum jalan. Sebenarnya saya ada 4 yayasan, tapi 2 ini masih belum jalan karena memang kita kekurangan SDM. Yang jalan sekarang ini adalah Yayasan Andalusia. Kita mempunyai sekolah di daerah Ciseeng untuk orang-orang yang tidak mampu. Kedepannya, apa yang akan dilakukan oleh seorang Nino? Lakukan dalam hal ini, jikalau memang bahwa kita sadar bahwa memang kita hidup bukan untuk sendiri. Kita sadar bahwa memang kita hidup untuk masyarakat. Kita sadar bahwa memang kita hidup untuk alam ini, untuk kesejahteraan alam ini. Tentunya dalam hal ini tidak ada sedih, yang ada hanya bahagia. Bahwa memang kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita melihat orang lain bahagia, itu ada kebahagiaan. Saya ada saran untuk adik-adik saya yang memang ingin menjalankan bisnis, untuk bagaimana mereka bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Ketika kita ingin menjalankan bisnis, saya ada 3 hal yang memang menurut saya penting dari rangkuman semua dalam perjalanan saya. Pertama, ketika kita ingin menjalankan bisnis, yang paling pertama adalah kita tentukan bisnis apa yang kita ingin jalani. Dan fokus kepada bisnis itu. Ketika banyak nanti ada godaan bisnis itu, bisnis ini, jangan. Tetap fokus itu. Walaupun kita belum mendapatkan hasilnya. Kedua adalah, menurut pengalaman saya, ketika kita menjalankan bisnis, ketika saya berhasil untuk menangkap momentum yang Allah berikan kepada saya, adalah cium kaki ibu kita, muliakan dia, dan berkatalah kita bahwa memang, Bu, aku mohon doa restu dari kamu, maafkan aku, Bu. Dan ketika ibu kita berkata, aku restu kepadamu, Nak, aku restu kepadamu, Nak, aku ridho kepadamu. Pada saat itu para tentara langit akan turun membawa kendi-kendi rezeki kepada kita, akan mempersembahkan kepada kita. Ketiga adalah, rezeki yang kita punya adalah bukan rezeki kita. Rezeki itu adalah rezeki titipan. Jadi, jadikanlah kita layak untuk dititipkan oleh Allah. Berbagilah kepada sesama, berbagilah kepada yang membutuhkan, bukan hanya dengan uang, tapi dengan senyuman, dengan pelukan dan perhatian. Alright, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lewatkan yang on top minggu depan. On top.